Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kepada saudaraku kaum muslimat pemirsa Muttaqwa Channel rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, sanad ilmu Ba'alawi. Yang kedua, undangan Sayyid Syarif untuk Ba'alawi. Pertama, masalah sanad ilmu Ba'alawi. Ya, beredar di media ya setengah bulan yang lalu bagaimana eksistensi ilmu Ba'alawi di Nusantara. Ada yang mengatakan bahwa memang ilmu Ba'alawi mewarnai di Nusantara, tapi sekian persen nggak banyak begitu. Lalu ada yang menyampaikan sebagai bukti ilmu Ba'alawi mewarnai tapi tidak banyak. Di pondok pesantren ada 30 mata pelajaran, dari 30 itu hanya satu dari Ba'alawi, itu Islamut Taufik. Ada lagi narasumber yang sebelahnya ya yang tentu menyampaikannya berbeda waktu ya. Itu di awal-awal polemik nasab ini muncul, yaitu yang disampaikan ke Haji Muhammad Daniel kalau nggak salah sebagai Ketua Suriah NU di Kendal, bahwa tanpa ilmu Ba'alawi keilmuan kita akan terungkap. Dan beliau menyampaikan alasan-alasannya yang tentu cukup panjang disampaikan. Tentu saya tidak akan menyampaikannya di sini ya. Kalau perlu nanti kita akan bikin konten khusus. Saya kira kalau untuk itu bisa dicari di channelnya beliau ya. Nah, lalu bagaimana pandangan dan sikap saya dengan masalah ini? Pertama, kalau ilmu Ba'alawi mewarnai tapi tidak banyak, saya sangat tidak setuju dengan argumentasi ini ya. Karena fakta di lapangan ilmu Ba'alawi sangat mewarnai sekali ya. Sangat mewarnai. Dan narasi yang mengatakan 1 dari 30 kitab itu hanya 1 dari Ba'alawi ya. 30 kitab hanya 1 masih dari Ba'alawi. Itu menurut saya itu tidak benar begitu ya. Mungkin di satu pesantren itu memang begitu, hanya 1 kitab Ba'alawi yang dibaca. Dan itu mungkin adalah pelajaran yang jadi kurikulum ya, pelajaran wajibnya. Tetapi kan ada kitab-kitab Ba'alawi yang itu tidak menjadi mata pelajaran yang wajib di kelas-kelas ya. Kan di pondokan ada madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Dan itu banyak dipakai seperti umpamanya Bujatul Mustarsyidin, dan itu dipakai di pondok-pondok. Apalagi karang-karangannya Sayyid Abdullah bin Al-Haddad ya, atau yang dikenal Habib Abdullah bin Al-Haddad, dengan Risalatul Mawanahnya, dengan Al-Zahidiniyahnya, dengan hikamnya, banyak dibaca. Nah, jadi itu menurut saya itu narasumber itu kurang jujur menyampaikan itu ya. Harus disampaikan Islamut Taufik pun ada gitu. Cuma tidak menjadi mata pelajaran yang wajib di pesantren ya. Para pemirsa, para hadirin. Dan untuk yang menyampaikan kalau tanpa ilmu Ba'alawi kita akan terungkap, saya di posisi antara ya dan tidak ya. Ya, sebab saya harus menyampaikan dengan fakta dan data gitu. Dan tentu harus melihat di semua sisi. Ya, jangan hanya melihat satu sisi lalu kita seakan-akan tahu semuanya. Itu namanya nggak fair ya, nggak objektif ya. Dan itu saya kira kurang tahu diri kalau begitu ya. Biarkanlah pada saatnya nanti ada kiai yang berkompeten, yang punya kualitas dan kemampuan dan juga pantas untuk menyampaikan ini. Nah, sebagai bukti bahwasanya ilmu Ba'alawi sangat mewarnai, saya akan membacakan sanad ya. Yang ini sudah tenar di media ya sebulan yang lalu ya. Itu diambil dari kitab Nurun Ibros karangan Sayyid Abbas, datuk dari Sayyid Muhammad bin Alawi.
Al-Maliki ya, guru daripada kiai yang ada di Nusantara sekarang ini. Ini sanad dari sanad Jami' Shagir, Jami' Shahih maksud saya, lil Imam Bukhari. Wa arwi Sayyidu Abbas aidan alian ani Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi yang meninggal pada tahun 1330 Hijriah. An walidihi Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang meninggal pada tahun 1281. An Syekh Umar bin Abdul Karim Al-Attar. Di sini Sayyid Abbas ya, sanad ilmu Sahih Bukhari-nya itu lewat Sayyid Husain Al-Habsyi dari Ba'alawi. Nah, terus dari sanad ilmu Asy-Syafi'iyah ya, Musalsal bi Syafi'iyah. Beliau menyampaikan akhbar bihi Sayyidu Abbas an Syekhi Imam Syafi'iyyati. As-Sayyid Bakri Sato Al-Ma'ruf bi Sayyid Abu Bakar bin Ibni Muhammad Sato Asy-Syafi'i sahibu i'anati talibin. Qala akhbara bihi As-Sayyidu Ahmad Zaini Dahlan mufti Syafi'iyati bi Makkah. Akhbarana As-Sayyidu Muhammad Ibnu Husain Al-Habsyi Syekh Syafi'iyati bi Makkah. Qala hadatsana As-Sayyid Abdurrahman Ibnu Sulaiman Al-Ahdal. Nah, ini pun sama di sini disebut Al-Habsyi ya. Itu dari Ba'alawi. Dan kita kenal siapa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti Syafi'iyah di Mekah. Banyak ulama Nusantara yang nasihat ilmunya lewat beliau. Beliau punya guru dari Al-Habsyi ya, Ba'alawi. Nah, terus juga kita kenal siapa Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Sato Asy-Syafi'i yang punya kitab I'anatul Talibin. Kitabnya banyak dibaca di mana. Jadi rujukan di semua ya, hampir di pondok pesantren Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi udah jelas ya, dari dua sanad ilmu ini kita bisa menilai, bisa melihat bahwa ilmu balaghah sangat mewarnai ya. Ya, jadi kita jangan hanya membaca satu sisi, hanya membaca umpamanya dari Ki Hasyim, tapi tidak melihat sisi yang lainnya. Dan sanad ilmu Hasyim pun saya sangat saksi sekali kok. Kenapa ketika dibacakan nggak ada yang lewat dari Habaib? Sementara selama ini kita melihat itu gurunya Mbah Hasyim salah satunya dari kalangan Habaib. Nah, jadi menurut saya itu narasumber yang ada di pada itu nggak objektif itu menyampaikan itu ya. Termasuk juga Syekh Khalil Bangkalan Madura ya. Yang saya tahu itu punya guru dari Ba'alawi juga. Baiklah para pemirsa, dan saya juga akan membacakan sanad ilmu ya dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani ya, yang dikenal dengan Musnid Dunya. Dia itu ahli hadis, ahli sanad itu ya. Dan banyak ulama kita ilmunya lewat beliau, Syekh Yasin itu. Termasuk guru saya itu ada yang sanad ilmu itu lewat beliau. Nah, para pemirsa, Syekh Yasin ini punya guru banyak dari Ba'alawi. Belasan, dan diantaranya 3 itu ada di Nusantara. Dan namanya sudah ma'ruf ya. Pertama itu beliau dapat sanad dari Habib Malang. Ya, beliau menyampaikan ya, al-alamatul muhaddits wal faqihu an-nabihu as-sayyidul musyarikul al-imam ad-da'i al-wa'idul syahir bi Sayyid Abdul Qadir ibni Ahmad ibni Muhammad ibni Ali bin Abdullah bin Alawi bin Abdullah ibnu Umar al-Husaini. Ya, itu yang dikenal dengan Habib Abdul Qadir Balfaqih ya, Malang. At-Tarimi Al-Husaini tentu udah jelas ya, hal yang ma'ruf ini, maklum ini mah. Kalau ini Habib. Yang kedua Habib Gresik yang kita kenal dengan Habib Abu Bakar As-Sagaf. Beliau mengatakan Al-Imamul Alamah Al-Muhaddisu Al-Arifu Billah Qutbu Zamanihi As-Sayyid
Abi Bakar Ibnu Muhammad Ibnu Umar Ibnu Abi Bakar bin Umar bin Sagaf As-Syahir bin Sagaf. Beliau juga menyampaikan sanad ilmunya dari Habib Kuitang, yang dikenal dengan Habib Ali Habsyi Kuitang. Beliau mengatakan alamatud da'i ila Allahi al-wa'idul kabir as-sayyidu Abdul Hasanat Nuruddin Ali Ibnu Abdurrahman Ibnu Abdullah bin Muhammad al-Habsyi al-Kuitangi. Nah, jadi itulah ya sanad-sanad ilmu yang beredar di media yang bisa menjadi dalil sebagai bukti dan saksi bahwasanya ilmu Ba'alawi sangat mewarnai di Nusantara. Ya, adapun nanti apakah tanpa konstruksi sanad ilmu Ba'alawi itu akan ambyar, akan rukat atau enggak, saya di posisi antara dan tidak. Tapi kalau dibilang itu sedikit mewarnai, saya komplain ya, saya nggak setuju. Karena faktanya ya, banyak Ba'alawi yang punya pondok pesantren, santrinya ribuan, ya kan, bahkan kita tahu ya, di antara yang punya jasa besar dari Ba'alawi itu membangun ilmu di Nusantara itu dari ya, Al-Khairat, Jamiah Al-Khairat ya, yang dia dan di mana itu di Donggala, Sulawesi ya kalau nggak salah. Itu udah berapa madrasah dibangun ya, ribuan madrasah dibangun, berapa ulama yang dicetak dari itu madrasah, dari pondok itu. Nah, jadi suara sumbang itu seharusnya malu kalau dinarasikan di hadapan publik yang bisa dibaca, dilihat, dan didengar oleh banyak orang. Nah, yang kedua yang saya sampaikan para pemirsa tentang undangan Sayyid. Sempat beredar ya narasi sumbang bahwa Habib itu bukan Sayyid, bukan Sadah, bukan Syarif. Sebab apa? Sebab mereka diundangnya Habaib. Padahal ini ya kalau saya baca ini sebuah kelucuan ya. Itu kan hanya istilah ya. Istilah untuk undangan dzurriyyah Rasulullah SAW. Kalau di satu tempat ma'rufnya dengan sebutan Sayyid, di tempat lain berbeda dengan dikenal dengan sebutan Asyarif. Tempat lain umpamanya dikenal dengan undangan Habib. Itu hanya istilah ya. Dan itu sah-sah saja. Nah, sekarang kali saya akan mengikuti cara berpikir mereka. Kalau Habib itu bukan Sadah, bukan Surafa, bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Kalau mereka Habib itu dzurriyyah Rasulullah, harusnya diundang Sayyid. Nah, sekarang bagaimana kita simak itu sanad ilmu yang lewat Syekh Yasin Al-Fadani, sanad ilmu yang lewat Said Abbas, datuk daripada Said Muhammad, termasuk daripada Said Muhammad yang saya sampaikan di konten sebelumnya. Beliau mengatakan as-Sayyid, as-Sayyid, as-Sayyid. Berarti apa? Itu sebuah pengakuan daripada beliau kalau ini adalah Ba'alawi ini adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Jadi saudara, kita jangan pendak berpikir, kita jangan sampai jumud berpikir, picik menyimpulkan satu masalah ya. Kalau umpamanya Mbah Hasyim itu hanya menyebut as-Sayyid tetapi tidak mengakui sebagai Sayyid yang itu mustalah dalam masalah ini. Begitu pula dengan Syekh Yasin Al-Fadani, dengan Said Muhammad, dengan Said Alawi ya, dengan Said Abbas. Itu jangan begitu narasi yang sangat, kalau saya pandang ya, maaf itu sangat naif itu. Ya, sebab beliau itu sudah tahu kalau istilah itu untuk dzurriyyah Rasulullah. Tidak mungkin menggunakan kata-kata Sayyid ataupun Syarif, beliau tidak mengetahui maknanya. Ulama-ulama dulu itu sangat wara' ya. Wara' dalam muamalah, wara' dalam istifadah ilmu. Jadi beliau itu sangat hati-hati itu mencari dan menimba kepada siapa beliau belajar. Ya, ketika beliau mengatakan as-Sayyid, tentu beliau sangat memahami apa itu kata Sayyid yang mustalah pada saat itu ya. Jadi kita sekarang ini ya jangan merasa lebih paham daripada beliau-beliau ya. Seakan-akan Mbah Hasyim Asy'ari ketika menyebut as-Sayyid itu hanya menyebut saja. Ketika Syekh Khalil Bangkalan menyebut kata-kata Sayyid, itu pun sama, hanya mengikuti apa yang pada saat itu berlaku untuk penyebutan orang itu. Begitu pula kepada Syekh Yasin Al-Fadani, Said Muhammad,
kepada Said Alawi dan Said Abbas ya. Kita jangan mengatakan seperti itulah ya. Jangan sampai kita ini menampakkan kenaifan, kekurangan kita semua ya. Jadi beliau lebih paham daripada kita ya. Apalagi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Yang jelas beliau itu punya kitab Sabat yang itu mengakui akan keabsahan nasab Ba'alawi ya. Jadi jangan berpikir Syekh Ibnu Hajar itu hanya menukil ya, hanya memindah, hanya meniru, subhanallah ya. Ya tinggal lihat aja gitu kitab nasab beliau dengan yang dianggap itu sebagai tukilan beliau itu sama persis apa beda. Kalau ada perbedaan ya jauhkan suudzon ya. Lebih kedepankan husnudzon, apalagi kepada alim yang itu syahir ma'ruf ya, akan keilmuannya, kefakihannya, ahli tafsir, ahli hadis, juga tentu ahli tasawuf beliau itu ya. Jadi jangan yang berpikir yang tahu dosa kita doang gitu, yang tahu waro kita doang. Beliau lebih tahu daripada kita. Saya kira muamalah beliau, suluk beliau itu ma'ruf ya, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu, belum lagi yang lainnya. Jadi para pemirsa, itu saja ya. Jadi dua hal yang perlu kita ingat, bahwa ilmu Ba'alawi sangat mewarnai di Nusantara ini ya. Dulu kan ada dari Habib dari Sulawesi Donggala dengan Jamiatul Haratnya, begitu sangat mewarnai ya. Berapa ribu madrasah, berapa banyak pondok dibangun, berapa ribu juga ustadz dan kiai keluar daripada tempaan beliau. Nah sekarang juga kita lihat ya, banyak habaib punya pondok pesantren, santrinya ratusan, ribuan, dan juga ada yang menggratiskan lillahi ta'ala gitu ya, semuanya itu nggak bayar, gratis. Nah dan juga kita tadi simak itu, kita tadi menemukan Syekh Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah di Makkah, itu punya sanad ilmu dari Ba'alawi. Kita juga menemukan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, juga sanad ilmunya ada yang dari Ba'alawi, dan itu banyak. Syekh Muhammad juga ya. Berarti apa? Kalau ulama Nusantara sekarang ini banyak ijazahnya daripada beliau itu ya, berarti ilmu Ba'alawi sangat mewarnai di Nusantara ini. Makanya ya, saya sangat merasa geli gitu melihat ya, ada seorang ustadz gitu tampil di media menyampaikan sanad ilmu Ba'alawi, kalau itu ada warna tapi tidak begitu mewarnai, enggak begitu banyak, hanya sekian persen. Sementara ini ustadz ini ya tarabba indal habaib ya, ustadz ini belajar di Dalwas sekian tahun. Dulu itu kan pengasuhnya, muasisnya adalah Ba'alawi dari Marga Baharun, ustadz-ustadznya Muhyiddin Ba'alawi, tentu ustadz ilmu itu adalah ilmu Ba'alawi. Lalu belajar ke Ahqaf juga di sana, rektornya dari Ba'alawi, pernah dari Asyatiri, pernah daripada Marga Syihabuddin ya. Nah yang jelas apa ya, kalau saya bisikan ustadz ini, saya nggak akan pede menyampaikan nada-nada miring kepada Ba'alawi ya. Andaikan saya di posisi dia, naudzubillah, tapi ya, dan tentu kebenaran ilmu harus diikuti, betul, saya sangat sepaham nah dengan argumentasi seperti ini. Tapi kalau vokal ya, lantang, terus bernarasi menentang Ba'alawi, sementara sanad ilmunya dari Ba'alawi, dibesarkan di tengah-tengah Ba'alawi, dia bisa bahas kitab dari Ba'alawi, lalu seperti ini memposisikannya, ini sudah keluar daripada etika seorang murid kepada guru ya. Mudah-mudahan cepat tersadar ya, kita semua nggak ada yang sempurna, kita semua punya kekurangan yang pasti. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.